Bei Bei berkata, tidak apa-apa. Lebih baik kalian menunggu 1 hari lagi sebelum kamu pergi. Setelah kami selesai makan, Anda akan mengikuti saya untuk mencari Guru Suan. Batch pertama alat jiwa custom Madetang Sekte akan diberikan kepada kalian, dan saya percaya bahwa mereka harus cukup berguna untuk operasi Anda. Petik 2. Baik, Huo Yuhao setuju. Dia ingin mencari Suan Ziwen. Setelah mengalami kekuatan pertempuran Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Emipre, ia memiliki banyak pertanyaan mengenai alat jiwa yang ingin ia tanyakan pada Guru Suan. Nan Qiuqiu tiba-tiba berkata, Yuhao, ibuku memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu harus secara pribadi memeriksa tempat yang kita bicarakan ketika kamu kembali. Huo Yuhao kosong sesaat. Dia merenung sejenak sebelum mengingat bahwa Nan Suishui memang menyebutkan sesuatu sebelumnya. Dia ingin bekerja sama erat dengan Sekte Tang, dan dia ingin dia memeriksa beberapa tempat. Tempat itu seharusnya di mana ada entitas eksotis Ultimate Ace. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya akan lupa tentang itu jika Anda tidak mengingatkan saya. Namun, kami tidak punya banyak waktu sekarang. Kami akan memeriksa tempat itu setelah kami menyelesaikan tugas pengintaian kami. Petik 2. Nan Qiuqiu berkata, mengapa kita tidak mengambil jalan memutar? Rumah saya berada di wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan tidak jauh dari akademi. Kita akan membutuhkan 4 hingga 6 jam untuk mencapainya, paling banyak, jika kita menggunakan alat jiwa tipe terbang. Setelah mengunjungi Great Stardow Forest besok, kita akan mengambil jalan memutar ke rumah saya, dan kemudian kita akan melakukan perjalanan ke Star Luo Empire. Ibuku berkata tempat itu seharusnya sangat bermanfaat bagimu. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu. Apakah ibumu kembali? Petik 2. Nan Qiuqiu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Ibuku ada di kota sekarang. Sekte Earth Dragon telah pindah ke sini, dan kami belum selesai mengangkut semuanya. Setelah Anda memeriksa tempat itu, dan jika Anda bisa mengambil semuanya dari sana, maka kami akan selesai pindah ke kota Shrek. Sekte Earth Dragon telah menjalin hubungan dekat dengan Sekte Tang. Petik 2. Bei Bei menimpali, ya. Senior Nan Suishui sangat sopan, dan dia memberi kami banyak logam langka. Petik 2. Ternyata pemimpin Sekte Earth Dragon sebelumnya telah melihat peluang bisnis dalam logam langka pada hari itu, dan telah menimbun sejumlah besar logam langka untuk Sekte Earth Dragon. Kali ini, setelah Earth Dragon Sekte pindah ke Shrek Academy, logam-logam langka itu diberikan kepada Sekte Tang untuk dibeli secara kredit, menjalin kerjasama yang erat dengan Sekte Tang. Selanjutnya, Nan Suishui mengumumkan bahwa mereka tidak harus membayar hutang ini untuk saat ini. Selama seseorang di Sekte Tang menikah dengan Nan Qiuqiu, maka logam langka itu adalah mas kawin Nan Qiuqiu. Itu adalah mahar yang sangat mewah dan berharga. Nan Suishui secara alami berharap bahwa Nan Qiuqiu dapat mengikuti Bei Bei atau Huo Yuhao, tetapi itu jelas sangat tidak realistis untuk saat ini. Namun, bahkan jika Nan Qiuqiu tidak bisa menikahi mereka, ada banyak individu yang luar biasa dalam Sekte Tang. Nan Suishui telah memutuskan untuk mengambil kerja sama mereka dengan Sekte Tang selangkah lebih maju ketika dia memilih untuk memindahkan Sekte Earth Dragon ke kota Shrek. Bersandar pada Sekte Tang tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi pengembangan Sekte Earth Dragon. Realitas telah membuktikan bahwa keputusannya benar. Sekte Tang mengambil sejumlah besar logam langka dari Sekte Earth Dragon, tetapi Sekte Tang juga membantu Sekte Earth Dragon meletakkan fondasi yang kokoh dan stabil di dalam kota Shrek. Sekte Earth Dragon berhasil memperoleh area yang cukup luas di kota Shrek dengan bantuan Tang Sekte, dan tempat ini juga relatif jauh dari wilayah hutan Great Stardow. Daerah ini digunakan untuk membangun kembali Sekte Earth Dragon, dan tanah ini juga sangat murah, yang berarti hampir diberikan kepada mereka secara gratis. Pada saat yang sama, karena hubungan intim Sekte Earth Dragon dengan Sekte Tang, mereka juga menerima dukungan dari Shrek Academy. Ini berarti langkah Earth Dragon Sekte ke kota Shrek secara alami menjadi sangat mulus. Pembangunan kota baru Shrek berarti kota Shrek sekarang lebih dari 5 kali lebih besar dari sebelumnya, dan kota itu kemungkinan akan terus berkembang, juga. Dengan lokasi Shrek City saat ini, dan penambahan pagoda roh, pengembangan masa depan mereka tidak terbatas.
Hubungan intim Earth Dragon dan Tang Sekte juga berarti bahwa anak-anak Sekte Earth Dragon juga akan memiliki prioritas dalam mendapatkan roh. Ini adalah hal hebat yang benar-benar saling menguntungkan. Oleh karena itu, Nan Suishui sangat puas dan merasa bahwa dia telah mencapai tujuannya. Dia hanya berharap Nan Qiuqiu dapat menemukan suami yang hebat di dalam Sekte Tang, dan dia akan menggunakan pernikahan ini sebagai cara untuk lebih memperkuat kerja sama antara sekte mereka. Itu akan membuat hubungan mereka semakin sempurna. Tanda hubung. Semua orang menikmati makan malam dalam suasana riang, dan Bei Bei bahkan membuat pengecualian dan mengizinkan semua orang untuk minum anggur. Huo Yuhao langsung pergi ke aula alat jiwa Tang Sekte setelah makan malam, dan tinggal bersama Suan Ziwen sepanjang malam. Hanya mereka yang tahu apa yang mereka diskusikan. Huo Yuhao meninggalkan beberapa barang bersama Suan Ziwen, dan juga membawa beberapa barang lainnya ketika dia pergi. Tanda hubung. Pagi berikutnya, Huo Yuhao mengumpulkan rekan-rekannya, dan mereka berangkat sebagai kelompok ke Akademi Shrek. Dia sudah mengatur hal-hal dengan Penatua Suan, tetapi jika mereka ingin pergi ke hutan bintang besar Do, mereka masih harus memberitahu Penatua Suan terlebih dahulu. Perusahaan Tang Sekte memiliki beberapa orang. Semua orang kecuali Wang Donger dari 7 monster Shrek hadir, dan selain Nan Qiuqiu, Ye Gui, Ji Juechen, dan Jing Ziyan, ada 10 orang sekaligus. Mereka sengaja menunggu sampai pagi pelajaran dimulai di akademi sebelum mereka pergi. Kalau tidak, dengan reputasi Tang Sekte saat ini, mereka akan menarik perhatian semua orang begitu mereka memasuki halaman akademi. Air danau Dewa Laut itu berkilau dan beriak. Itu sejernih dan jernih seperti biasanya, dan bau yang begitu akrab dan baru pada saat yang sama menyegarkan Huo Yuhao, yang tidak tidur sepanjang malam. Huo Yuhao telah melakukan diskusi panjang dengan Suan Ziwen tadi malam. Dia memberitahu guru Suan segala yang telah dia dengar dan lihat, sementara Suan Ziwen memberinya penjelasan yang lebih dalam tentang apa yang dia ketahui tentang Dewa Kematian. Huo Yuhao terus-menerus berpikir pada tingkat tinggi, dan bahkan untuk seseorang seperti dia yang memiliki kekuatan spiritual yang hebat, dia masih merasa sedikit lelah. Adapun Suan Ziwen, dia tertidur tepat setelah Huo Yuhao pergi, dan dia mungkin hanya akan bangun malam itu. Huo Yuhao mengetuk tanah dengan ringan dan melayang melintasi danau Dewa Laut. Dia sudah menjadi sage jiwa, tapi dia tidak memilih penerbangan. Sebagai gantinya, dia memilih untuk melakukan apa yang dia lakukan kembali selama nasib Laut Dewa, dan sepetak kecil es akan terbentuk di bawah kakinya dari kekuatan jiwanya dari es tertinggi kapanpun kakinya menyentuh permukaan danau, mendukung langkah-langkahnya. Su Sanshi mengikuti di belakangnya. Dia sangat oportunistik, dan hanya mengikuti jejak Huo Yuhao. Dia tidak harus melepaskan kekuatan jiwa sama sekali, dan hanya menginjak balok es yang telah diciptakan Huo Yuhao. Pulau Laut Dewa mulai terlihat setelah lebih dari 10 lompatan. Sesosok cantik berdiri di tepi danau di kejauhan, menatap ke arah mereka. Rambut panjang biru kebiruan gadis ini diikat ke kepang kalajengking, dan rambutnya menjuntai di depannya saat dia mengutak-atik ujungnya. Matanya yang besar dan indah sepertinya bisa berbicara ketika dia menatap orang-orang yang melompat ke seberang danau. Dia mengenakan jubah prajurit putih, yang mengeluarkan sosoknya yang ramping dan indah. Bibirnya kemerahan dan memikat, dan dia sangat cemerlang sehingga matahari pagi menyelimutinya dengan lapisan cahaya keemasan. Huo Yuhao segera merasa sedikit linglung ketika melihatnya. Dia menyelinap sedikit di balok es yang kekuatan jiwanya telah ciptakan di permukaan danau, dan segera kehilangan keseimbangan. Ini sepenuhnya tak terbayangkan untuk sage jiwa, tetapi itu terjadi pada Huo Yuhao pada saat ini. Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkedip dalam ingatannya. Beberapa adegan adalah Wang Donger saat dia melihatnya untuk pertama kalinya ketika dia datang ke Akademi Shrek, dan beberapa menunjukkan daya tarik dan kecemerlangan Donger ketika dia pertama kali melihatnya dalam pakaian gadis selama nasib Laut Dewa di lautan. Danau milik Tuhan. Beberapa adegan lain di antaranya berisi pengalamannya ketika ia pertama kali berkenalan dengannya. Semuanya membuatnya merasa sedikit tersesat dan linglung. Huo Yuhao jatuh ke belakang, dan kaki kanannya menyelinap ke air danau. Huo Yuhao baru pulih ketika air sedingin danau membasahi bagian bawah kakinya,
dan dia mengetuk permukaan danau dengan ringan sebelum menyentak dan naik kembali ke langit. Dia buru-buru membuat balok es lain di mana dia turun sebelum dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun, Susanshi sudah tiba di belakangnya ketika dia kehilangan keseimbangan. Susanshi terkejut ketika Huo Yuhao jatuh ke belakang, dan dia buru-buru berhenti di udara. Susanshi sangat nakal. Huo Yuhao dapat melihat Tang Wutong berdiri di tepi danau, yang berarti bahwa ia juga dapat melihatnya secara alami. 6 cincin jiwa Susanshi naik seketika, dan cincin jiwa keempatnya menyala pada saat berikutnya ketika cahaya hitam berkedip. Tang Wutong bahkan tidak bisa bereaksi di tepi danau sebelum dia beralih posisi dengan Susanshi. Budidaya Tang Wutong tidak rendah, tapi pemindahan netherworld misterius Susanshi terlalu tiba-tiba. Keterampilan jiwa ini cukup kuat untuk disebut keterampilan ilahi di antara banyak keterampilan jiwa Susanshi, dan bahkan Huo Yuhao telah menggunakan keterampilan jiwa kelima mata spiritnya, duplikasi spiritual, untuk menduplikasi pemindahan Netherland misterius pada beberapa kesempatan. Tang Wutong juga tampak sedikit bingung ketika dia melihat Huo Yuhao berlari menyeberangi danau. Sesuatu dalam pikirannya tampaknya telah dipicu, dan dia sedang menatap wajah Huo Yuhao yang terpana pada saat yang sama Susanshi menggunakan pemindahan netherworld misterius padanya. Visinya kabur ketika lingkungannya berubah. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia berdiri di permukaan danau, dan tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Huo Yuhao masih turun dari langit pada saat ini. Seruan yang datang dari belakangnya terlalu akrab, dan dia berputar di udara tanpa ragu-ragu. Secara kebetulan, dia bertemu dengan ekspresi terkejut Tang Wutong saat dia jatuh ke air. Huo Yuhao segera mengaktifkan tulang jiwa kaki kirinya. Dia beberapa meter jauhnya dari Tang Wutong, tetapi dia tiba di depannya dengan teleportasi instan. Dia meraih lengannya dengan kedua tangan dan menstabilkannya. Mata mereka bertemu pada saat itu. Mata Huo Yuhao penuh dengan kerinduan dan kelembutan, dan mata Tang Wutong yang terkejut sedikit terkejut ketika dia melihat mereka. Dia bisa merasakan tangan kuat pria itu memegangi lengannya, dan untuk beberapa alasan, dia merasa sangat aman dan aman, meskipun dia melayang di atas permukaan danau. Gelombang dingin mengalir ke danau, dan mereka berdiri di atas balok es ketika mereka turun dari udara. Kebingungan sesaat Tang Wutong menghilang, dan dia segera mengerutkan kening saat dia menggeram, "Lepaskan aku." Huo Yuhao tanpa sadar melepaskan tangannya. Tang Wutong menatapnya dengan marah sebelum dia melonjak ke udara dan langsung terbang ke tepi danau. Dia juga seorang sage jiwa, dan dia bisa terbang di udara dengan kekuatan jiwanya tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Semua orang telah melangkah ke Pulau Dewa Laut sekarang. Mereka menyaksikan Tang Wutong terbang kembali ke tepi danau, dan Susanshi dengan cepat bersembunyi di belakang punggung Jiang Nanan. Itu kebetulan. Saya membuat kesalahan karena saya panik. Itu tidak disengaja. Tang Wutong menatap Susanshi dengan mata yang tidak ramah saat dia mendarat di tepi danau. "Aku akan membunuhmu jika ada waktu berikutnya," Tang Wutong berkata dengan marah, sebelum berbalik dan menuju lebih dalam ke Pulau Dewa Laut. Huo Yuhao mendarat di tepi danau segera sesudahnya. Dia mengguncang kakinya, yang telah direndam di danau, dan melepaskan ultimate ice-nya, mengubah air menjadi partikel-partikel es yang melayang ke tanah. "Adik junior, jadi, bagaimana? Apakah Anda menemukan sesuatu dari berinteraksi dalam jarak sedekat itu?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk ringan, dan matanya dipenuhi dengan kehangatan dan rasa terima kasih. Dia donger. Huo Yuhao mengucapkan beberapa kata sederhana, dan semua orang merasakan hati mereka bergetar. Namun, semua orang merasa berbeda. Bei Bei, Susanshi, dan yang lainnya dengan tulus senang untuk Huo Yuhao, tetapi Nan Qiuqiu dan Ye Guyi tidak begitu bersemangat tentang hal itu. "Tapi dia tidak mengingat kita sama sekali. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia lebih tua?" Susanshi bertanya dengan heran. Huo Yuhao menjawab, "Meskipun Donger telah kehilangan ingatannya, baunya tidak dapat berubah. Juga, kelembutan otot-otot di lengannya persis sama dengan sebelumnya, dan itu adalah hal-hal yang tidak bisa ditiru." Saat itu, meskipun Kiwer tampak identik dengan Donger, mereka berbeda dalam hal ini. "Oleh karena itu, saya dapat yakin bahwa dia adalah Donger,
dan tidak peduli bagaimana dia telah melupakan kita, saya pasti akan membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Petik 2. Mata Huo Yuhao dipenuhi dengan semangat juang dan kegembiraan. Baginya, Wang Donger kehilangan ingatannya tidak menakutkan sama sekali. Sebagai gantinya, dia takut bahwa Tang Wutong bukanlah Wang Donger sejak awal. Jika itu masalahnya, tidak peduli seberapa mirip keduanya, detak jantungnya tidak bisa dipetik sama sekali. Bei Bei memeluk Huo Yuhao di bahunya dan berkata, ayo pergi. Kita akan melihat Penatua Suan terlebih dahulu, dan semuanya akan mudah ditangani karena kita telah mengidentifikasi dia. Beritahu kami jika Anda membutuhkan kami untuk membantu, dan semua orang akan membantu Anda sebanyak yang kami bisa. Petik 2. Terima kasih, kakak senior tertua. Semua orang tiba di paviliun Dewa Laut. Yang lain menunggu di luar, sementara Huo Yuhao memberi hormat kepada pohon emas sebelum dia berjalan ke paviliun bersama Bei Bei. Penatua Suan sudah menunggu di dalam paviliun Dewa Laut. Tang Wutong berdiri dengan marah di belakang Penatua Suan, dan segera berbalik ketika dia melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao telah memberinya kesan buruk selama 2 pertemuan mereka. Pertama kali, Huo Yuhao tiba-tiba memeluknya, dan kedua kalinya, mereka hampir jatuh ke air. Dia telah menyentuh tubuhnya 2 kali, yang sangat memalukan baginya. Dia akan membalasnya dengan keras jika dia tidak berada di Akademi Shrek. Penatua Suan. Huo Yuhao dan Bei Bei menyapa Penatua Suan dengan hormat. Penatua Suan tersenyum tipis ketika dia memiringkan kepalanya sebagai tanggapan. Apakah kamu siap, Yuhao? Kenapa kamu di sini juga, Bei Bei? Petik 2. Bei Bei menjawab, Penatua Suan, beberapa jiwa bela diri kita telah mencapai peringkat 70, dan kami ingin adik lelaki junior membawa kami ke hutan bintang besar Dou untuk mencari binatang buas yang tepat sehingga mereka dapat menjadi roh kami, dan kemudian kami akan membiarkan mereka pergi. Kami telah memutuskan bahwa Sanshi, Nanan, Ji Juechen, Jing Ziyan, Nan Qiuqiu, dan Ye Guyi akan mengikuti Yuhao ke perbatasan. Petik 2. Penatua Suan sangat senang. Kamu dan Sanshi berada di peringkat 70. Itu bagus, itu berita bagus. Apakah Nanan juga dekat dengan rank 70? Petik 2. Bei Bei mengangguk dan tersenyum. Xiao Xiao masih agak jauh, tapi semua orang ada di peringkat 70. Penatua Suan berkata, kalian bisa pergi ke hutan dulu, kalau begitu. Carilah Emerald Swan di Spirit Pagoda, dan biarkan dia membuat pengaturan yang diperlukan. Saya dapat yakin mengetahui bahwa Yuhao secara pribadi mengontrak roh untuk kalian. Petik 2. Penatua Suan memberikan sebuah amplop kepada Huo Yuhao ketika dia berbicara, yang melangkah maju untuk menerimanya. Penatua Suan berkata, ini adalah dokumen yang telah disediakan Akademi untuk Anda sebagai bukti, dan itu akan efektif setelah Anda mengisi nama Anda. Anda tidak dapat kehilangan dokumen-dokumen ini, karena mengandung jejak jiwa Akademi, dan Anda harus memberikannya kepada Duke Harimau Putih secara pribadi. Dai Yueheng melayani dengan White Tiger Duke, dan dia dapat membantu kalian berdua saling berkoordinasi. Yuhao, kamu harus ingat bahwa medan perangnya sangat dinamis, dan bisa berubah setiap saat. Tetapi apapun yang terjadi, Anda seharusnya tidak memiliki masalah melindungi hidup Anda sendiri dengan kemampuan Anda. Ingat, jangan impulsif dan tergesa-gesa ketika melakukan sesuatu, dan keselamatan pribadi adalah yang paling penting, apapun yang Anda lakukan. Apakah kamu mengerti? Pada saat yang sama, Anda dapat menampilkan kekuatan roh di medan perang, sehingga Star Luo Empire dapat memahami pagoda roh sedikit lebih baik. Petik 2. Iya. Huo Yuhao menyimpan amplop itu seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Identitasnya akan berbeda ketika dia kembali ke garis depan, dan keinginan awalnya untuk naik pangkat sebagai prajurit kaki tidak dapat sepenuhnya terwujud pada akhirnya. Lagi pula, bagaimana ia bisa seperti orang normal dengan perbedaan dalam identitas, status, dan kemampuannya? Wutong, izinkan aku memperkenalkan semuanya padamu. Ini adalah Bei Bei, pemimpin Sekte Tang, dan anggota Paviliun Dewa Laut. Dia adalah pemimpin dari 7 monster Shrek generasi sekarang. Ini adalah Huo Yuhao, dan dia memiliki jiwa bela diri yang ultimate, dan juga memiliki jiwa bela diri kembar. Dia juga anggota Paviliun Dewa Laut.
Petik 2. Ekspresi Tang Wutong segera menjadi sedingin es, terutama ketika dia melihat Huo Yuhao. Wutong adalah guru yang baru saja direkrut akademi, dan dia juga anggota cadangan penjaga Shrek pada saat yang sama. Dia akan mengikuti Anda untuk operasi ini, dan ini juga akan menjadi ujian baginya. Yuhao akan bertanggung jawab atas penilaiannya dalam penilaian ini. Wutong, mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kalian berdua, tapi aku sangat yakin dengan karakter Yuhao. Dia telah membuat banyak kontribusi penting bagi akademi, dan dia juga anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut. Kalian berdua harus berbicara lebih banyak setelah ini. Anda berdua anak muda, dan saya percaya bahwa kesalahpahaman antara kalian berdua dapat dengan mudah diselesaikan. Suara dan ucapan Penatua Suan adalah selembut gerimis dan selembut angin, tetapi hiburan di matanya tidak bisa disembunyikan ketika dia melihat Huo Yuhao. Tang Wutong mendengus dan menatap Huo Yuhao sebelum berbalik. Huo Yuhao tidak terlalu khawatir tentang itu. Dia berbalik ke arah Penatua Suan dan berkata, "Jangan khawatir, Penatua Suan, aku akan melindungi Guru Wutong." "Siapa yang butuh perlindunganmu?" Tang Wutong menyela. Huo Yuhao tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin berdebat dengannya. Penatua Suan berkata, "Kalau begitu kalian bisa berangkat. Wutong, tidakkah kamu ingin melihat betapa ajaib dan mistiknya roh? Anda dapat mengikuti Yuhao dan yang lainnya untuk melihatnya. Sayang sekali Anda sudah memiliki cincin jiwa ketujuh Anda. Kalau tidak, Anda bisa mendapatkan roh bersama orang lain." Petik 2. Iya. Tang Wutong masih sangat menghormati Penatua Suan. Bei Bei tersenyum dan berkata, "Kami akan segera berangkat, Penatua Suan. Bisakah Yuhao dan yang lainnya pergi langsung ke Kekaisaran Bintang Luo setelah kita mendapatkan roh kita?" Petik 2. Penatua Suan berkata, "Ya, mereka bisa melakukan itu. Yuhao, tolong sampaikan berita atau intel secepatnya." Petik 2. Bei Bei berkata, "Jangan khawatir, Penatua Suan. Saya akan meminta anggota Tang Sekte mempertahankan kontak dengan Huo Yuhao dari awal sampai akhir. Sekte Tang telah menghasilkan alat jiwa pemancar suara yang dapat mencapai jarak sekitar 100 km. Selama kita mengirim orang sebagai stasiun transit di antaranya, kita tidak perlu Huo Yuhao berlari bolak-balik." Petik 2. Penatua Suan mengangguk dan berkata, "Anda harus bergegas memihak Anda. Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte harus dibentuk secepat mungkin. Liner dan Duo-Duo akan mengumpulkan orang-orang selama beberapa hari ke depan. Aku akan memberimu 2 petunjuk. Pertama, Anda harus membantu mereka menyesuaikan dan beradaptasi dengan menggunakan alat jiwa secepat mungkin. Seperti yang telah Anda katakan dalam konferensi di Paviliun Dewa Laut, mereka akan melepaskan alat jiwa yang dibuat khusus sesuai dengan berbagai jiwa bela diri mereka. Kedua, Anda harus menggunakan kelebihan kami sebanyak mungkin sebagai penguasa jiwa, dan kami tidak bisa melemahkan kekuatan kami sendiri karena kami menggunakan alat jiwa." Petik 2. Iya. Bei Bei menjawab dengan hormat. Penatua Suan melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi, kalau begitu. Wutong baru di sini, jadi kalian harus menjaganya." Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Huo Yuhao dan Bei Bei berjalan di depan ketika mereka meninggalkan Paviliun Dewa Laut, dan Tang Wutong mengikuti di belakang. Bei Bei menoleh ke arah Tang Wutong dan berkata, "Guru Wutong, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kami kepada Anda." Ekspresi Tang Wutong dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, Bei Bei bertindak seolah-olah dia tidak melihat ekspresinya dan memperkenalkan semua orang satu persatu. Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi mendengus keras ketika Bei Bei memperkenalkan Su Sanxi, dan jelas bahwa dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Ekspresi Tang Wutong hanya menjadi sedikit lebih lembut ketika Bei Bei memperkenalkan para gadis. "Ayo berangkat sekarang, kalau begitu. Yuhao, apakah kita akan pergi ke Pagoda Roh secara langsung? Atau apakah kita akan pergi ke hutan Great Stardow?" Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Ayo pergi ke Pagoda Roh terlebih dahulu." Meskipun spirit pagoda belum selesai, orang-orang dari semua pihak yang berkuasa telah pindah. Emerald Swan selalu ada di sana untuk mewakili Great Stardow Forest, dan lebih mudah untuk memintanya menemukan makhluk jiwa yang cocok untuk kami.
Angsa zamrud dapat dikatakan sebagai salah satu binatang jiwa yang paling masuk akal, dan dia sangat mendukung pagoda roh. Sejak organisasi telah didirikan, dia telah melakukan banyak pekerjaan di sisi jiwa binatang. Tanda pisah. Mereka meninggalkan akademi dan memasuki kota baru Shrek. Mereka tidak lagi berada di pinggiran kota yang dulu ada di sini. Setelah semua pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan selama periode waktu ini, dan di samping investasi yang tak terukur dari berbagai asosiasi perdagangan besar dan kota Shrek sendiri, kota baru Shrek mulai terbentuk. Situs konstruksi berada dalam ayunan penuh dengan aktivitas di mana-mana. Bei menyesali, setelah kota baru ini benar-benar dibangun, skala Shrek akan cukup untuk dibandingkan dengan ibu kota kerajaan lain. Meskipun kami masih lebih kecil di area permukaan daripada Radiant City, posisi kami sebagai pusat benua akan secara bertahap dikonsolidasikan di masa depan. Menurut saya, kota baru paling lengkap hanya dalam 2 atau 3 tahun. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, ada prasyarat bahwa kota baru tidak dihancurkan oleh api perang. Bei meliriknya dan berkata, adik junior, Anda tampaknya sangat pesimis terhadap kekaisaran jiwa surgawi. Mereka mendapat dukungan dari sekte tubuh. Apakah mereka benar-benar lemah? Petik 2. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, bukan karena kekaisaran jiwa surgawi itu lemah, tetapi bahwa alat jiwa kekaisaran matahari bulan terlalu kuat. Setelah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 muncul di medan perang, setidaknya untuk saat ini, tidak ada satupun kekuatan atau entitas yang dapat memblokir atau bertahan melawan mereka. Bahkan Douluo Transcendent tidak mungkin dapat berbenturan langsung dengan hal-hal itu. Sulit untuk mengatakan berapa banyak meriam jiwa stasioner kelas 9 yang dimiliki Kekaisaran Sun Moon di gudang senjata mereka, tetapi saya merasa bahwa mereka tidak dapat memiliki kurang dari 10 dari mereka. Ketika mereka menyerang Kekaisaran Luo Star, 3 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 membuka celah besar di pegunungan Mingdou. Dalam hal keuntungan geografis dan topografi, Kekaisaran Jiwa Surgawi lebih lemah daripada Kekaisaran Bintang Luo, dan jika Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon muncul di medan perang sekarang, mereka mungkin menerobos pertahanan Kekaisaran Jiwa Surgawi seperti pisau panas melalui mentega. Bei mengangguk dan berkata, saya mengerti. Jangan khawatir. Kami akan mengumpulkan pasukan insinyur jiwa kami secepat mungkin. Namun, Anda juga akrab dengan keadaan Tang Sekte. Kami memiliki guru Suan untuk alat jiwa tingkat menengah dan rendah, sehingga teknologi kami tidak jauh lebih buruk daripada Kekaisaran Sun Moon. Tetapi dalam hal alat jiwa tingkat tinggi, Huo Yuhao sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Karena itu, saya akan memberikan perhatian khusus ketika saya kembali ke garis depan. Guru Suan sangat gembira tentang alat jiwa pengawasan ketinggian yang saya berikan kepadanya kemarin. Petik 2. Yang benar adalah, Guru Suan tidak hanya bersemangat, matanya berbinar ketika dia berseru kepada Huo Yuhao, semakin banyak semakin baik. Huo Yuhao dan Bei terus mendiskusikan situasi dan keadaan benua saat mereka terbang dekat ke tanah menuju Pagoda Roh. Pagoda Roh masih menjalani konstruksi, tetapi 2 lapisan paling bawah telah selesai. 2 tingkat ini akan direnovasi menjadi markas spirit pagoda. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, Emerald Swan adalah perwakilan Great Star Dow Forest, dan dia telah menempatkan dirinya di sini sepanjang waktu. Huo Yuhao memberitahunya apa yang dia lakukan di sini, dan menerima dukungan biji. Huo Yuhao bukan lagi manusia di mata biji. Sebaliknya, dia adalah titik penghubung yang menghubungkan manusia dan dunia binatang buas. Tanpa penelitiannya, Pagoda Roh tidak akan muncul, dan karena ia juga memiliki kekuatan takdir yang ia peroleh dari Dewa Binatang Takdir, ia adalah seseorang yang harus dilindungi oleh semua binatang buas. Oleh karena itu, biji sangat siap untuk membantunya mencari roh yang cocok. Ada 3 orang dalam kelompoknya yang membutuhkan roh, Bei, Su Sanxi, dan Jiang Nanan. Dari mereka bertiga, Bei dan Su Sanxi telah berada di peringkat 70 untuk beberapa waktu, sementara Jiang Nanan baru saja menerobos. Pagoda Roh telah bekerja sejak didirikan, tetapi mereka menjaga fusi roh terbatas pada jumlah tertentu.
Ini adalah rencana yang telah dilakukan oleh level yang lebih tinggi dari Huo Yuhao dan Shrek Academy setelah beberapa diskusi. Great Stardew Forest sangat luas, tetapi banyak Beast Soul memiliki umur panjang, dan ada sangat sedikit Beast Soul yang berada di akhir kehidupan mereka dan bersedia menjadi spirit pada saat yang sama. Untuk saat ini, jumlah ini masih cukup besar, tetapi tingkat kegagalan pasti akan naik jika perpaduan dengan roh ini dibiarkan menyebar tanpa terkendali. Poin penting lainnya adalah bahwa jika terlalu banyak Beast Soul yang dapat menjadi spirit digunakan, dan jika persediaan tidak dapat memenuhi permintaan, maka banyak Master Soul mungkin tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri, dan akan mulai berburu dan membunuh Beast Soul lagi. Jika mereka bisa mengendalikan jumlah roh yang ditransmisikan dan menstabilkan proses pada saat yang sama, tuan jiwa yang membutuhkan cincin jiwa akan selalu penuh harapan. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami akan menekan keinginan dalam hati mereka untuk membunuh binatang buas. Pada saat yang sama, hutan bintang besar Do mewakili binatang buas, dan hutan mendorong fusi roh ke habitat makhluk buas jiwa lainnya. Dengan status Great Stardew Forest di dunia hewan buas, ada setidaknya beberapa jiwa makhluk buas yang mau mencoba. Pagoda roh bisa mempromosikan diri mereka pada saat yang sama, dan mengurangi tekanan di bahu Great Stardew Forest. Ini adalah arah yang akan mereka kembangkan di masa depan. Tentu saja, pagoda roh tidak pernah bisa memuaskan permintaan roh pada tingkat yang dibutuhkan oleh jiwa yang cincin jiwa pada saat ini. Mereka hanya bisa mengurangi pembunuhan ini sampai batas tertentu. Namun, bagi para makhluk buas ini, keadaan seperti itu sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang benar adalah, binatang buas tidak takut diburu dan dibunuh. Pada akhirnya, tidak semua master jiwa bisa masuk dan meninggalkan hutan besar dengan aman, dan para Beast Soul bisa berburu dan membunuh manusia pada saat bersamaan. Selama tidak ada terlalu banyak binatang jiwa yang diburu dan dibunuh, keseimbangan ekologis masih bisa dipertahankan, dan tidak akan ada banyak masalah. Biji pergi dengan tergesa-gesa setelah mempelajari Bei dan jiwa bela diri yang lain. Dia secara pribadi pergi untuk mencari binatang buas yang cocok untuk Bei dan yang lainnya karena betapa pentingnya Huo Yuhao, dan Huo Yuhao dan yang lainnya untuk sementara waktu tetap di pagoda roh. Gelombang pertama Spirit Masters yang telah dilatih secara pribadi oleh Huo Yuhao datang untuk menyambutnya dan berbicara dengannya ketika mereka mengetahui bahwa dia ada di sini. Beberapa memanggilnya sebagai guru, dan beberapa memanggilnya sebagai guru pagoda. Huo Yuhao sekarang memiliki gelar, dan dia dikenal sebagai guru pagoda kehormatan roh pagoda. Tang Wutong telah menonton dengan dingin dari satu sisi. Dia tidak berbicara dengan yang lain, dan dia terlihat dingin dari awal sampai akhir. Huo Yuhao menyapa dan berinteraksi dengan berbagai master roh, dan mereka semua mulai berbicara dengan Huo Yuhao tentang informasi dan pengetahuan tentang roh. Sejak pagoda roh didirikan, status tuan roh ini telah meningkat pesat. Pagoda roh belum dipromosikan, tetapi mereka sudah menikmati status yang sangat tinggi. Sebagian besar guru roh di angkatan pertama berasal dari Akademi Shrek, tetapi beberapa berasal dari negara lain, dan mereka bahkan ditambahkan ke kuil kerajaan keluarga kerajaan masing-masing. Ini terutama benar karena mereka mulai mentransmisikan roh, dan penguasa jiwa dari tingkatan apapun sangat hormat dan hormat ketika mereka bertemu dengan penguasa roh ini. Huo Yuhao adalah orang yang telah memberi mereka peningkatan status ini, dan karenanya tidak sulit untuk membayangkan betapa hormatnya mereka terhadapnya. Tanda pisah. Huo Yuhao membutuhkan waktu lebih dari 2 jam sebelum dia selesai berinteraksi dengan para guru roh itu. Biji belum kembali, meskipun dia mungkin pergi agak jauh ke hutan bintang besar Do untuk mencari binatang buas. Bei berkata, "Apakah kamu lelah, saudara junior? Pagoda roh telah berkembang sangat cepat selama beberapa bulan terakhir, dan jika bukan karena Kekaisaran Matahari Bulan tiba-tiba melancarkan invasi, urusan dengan beberapa cabang itu akan selesai. Sayangnya, Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi mungkin tidak memiliki ruang mental atau waktu untuk itu sekarang. Cabang di Kekaisaran Dowling telah didirikan, dan mereka membangun pagoda roh mereka sendiri." Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata,
semoga keberadaan pagoda roh akan mengurangi jumlah binatang buas yang dibunuh manusia. Karena itu, kita tidak bisa membiarkan kekaisaran Sun Moon mencapai tempat ini. Kalau tidak, semua upaya dan kesuksesan kita di masa lalu akan sia-sia. Petik 2. Tang Wutong sedang duduk tidak jauh dari Huo Yuhao, dan tiba-tiba bertanya kepadanya, apa itu roh? Huo Yuhao menjawab, dengan kata-kata sederhana, roh adalah binatang buas yang bersedia bergabung dengan seorang guru jiwa dan mempertahankan kesadarannya. Jiwa binatang buas ini dapat mempertahankan bagian tertentu dari kemampuan dan alasan mereka. Bagi para bisol yang mendekati akhir hidup mereka dapat menggunakan metode lain untuk terus hidup dalam tubuh master jiwa dan memperpanjang hidup mereka. Selain itu, ada kemungkinan sangat kecil bahwa mereka dapat menemani guru jiwa dan mencapai keabadian. Petik 2. Tang Wutong mengerutkan kening dan bertanya, keabadian? Bagaimana mungkin? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, jika tuan jiwa itu dapat menembus penghalang ultimate Douluo, maka itu sangat mungkin. Mulut Tang Wutong berkedut, dan dia berkata, kamu akan membutuhkan kursi ilahi untuk itu. Bagaimana bisa semudah itu? Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu tahu tentang kursi-kursi Tuhan? Tang Wutong terdengar sedikit bangga ketika dia berkata, tentu saja aku tahu, dia memulai kalimatnya, tetapi trisula emas di dahinya yang tidak terlalu mencolok berkedip, dan dia tanpa sadar berhenti berbicara. Tepat pada saat ini, biji berjalan dari luar. Emerald Swan selalu anggun dan menawan kapanpun dan dimanapun dia berada. Ada senyum hangat dan samar di wajahnya yang cantik saat dia berkata, Yuhao, dan kalian semua, tolong ikuti aku. Kami akan pergi ke Aula Pemancar Roh. Petik 2. Aula Pemancar Roh adalah tempat para Spirit Master mentransmisikan roh, dan formasi magis yang diwarisi oleh Huo Yuhao dari Calamity Necromancer Electrolux didirikan di sana. Mentransmisikan roh di dalam Spirit Transmitting Hall tidak hanya akan melestarikan kekuatan jiwa Master Spirit, itu juga memungkinkan Master Jiwa untuk mengonsumsi lebih sedikit kekuatan spiritual ketika bergabung dengan Spirit. Tingkat keberhasilan juga sangat ditingkatkan, dan dengan biji di sekitar, yang merupakan raja binatang yang tangguh mahir dalam penyembuhan, dia dapat menjamin bahwa makhluk-makhluk buas jiwa yang sekarat itu akan hidup. Dengan sistem ini, selama kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan kontrak, tingkat keberhasilan mengirimkan roh hampir 100%. Mereka sepertinya memasuki dunia emas ketika mereka berjalan ke Aula Pemancar Roh. Aula Pemancar Roh sangat luas, luasnya hampir 500 meter persegi, dan tingginya 10 meter. Itu mengambil area pusat tingkat kedua markas Spirit Pagoda. Ada pola iblis emas sederhana yang terukir di dinding berbentuk segi 6. Lantai adalah bagian yang paling mempesona dari aula. Pola setan di lantai disatukan dengan logam dan permata yang berbeda, yang semuanya memiliki karakteristik yang sama, mereka semua memiliki elemen cahaya. Huo Yuhao mewarisi necromancy dari Electrolux, dan orang tidak bisa melupakan bahwa elemen cahaya adalah kekuatan necromancer Calamity. Oleh karena itu, apakah itu necromancy Huo Yuhao atau sihir kontrak yang cocok untuk pagoda roh, itu memiliki dasar dalam elemen cahaya. Kekuatan cahaya yang kuat menyerang indera mereka ketika mereka melangkah ke aula pemancar roh. Bei Bei dan Tang Wutong memiliki reaksi terbesar dalam grup. Tubuh Bei Bei bersinar dengan cahaya keemasan lembut saat proyeksi halus naga berkedip di belakangnya. Jiwa bela dirinya belum sepenuhnya berkembang menjadi naga suci Radiant, tapi sekarang lebih mudah baginya untuk menyalurkan kekuatan Radiant Holy Dragon-nya. Menurut perhitungan Bei Bei, setelah mendapatkan roh dan menjadi jiwa sage, jiwa bela dirinya kemungkinan akan menyelesaikan metamorfosis terakhirnya. Karena itu, ketika dia memilih rohnya, dia dengan tegas meminta biji untuk mencari binatang buas yang memiliki darah naga dan elemen cahaya pada saat yang sama. Reaksi Tang Wutong tidak sejelas Bei Bei. Lapisan tipis cahaya keemasan berkedip halus di belakang punggungnya seperti sayap emas. Tidak ada pertanyaan bahwa ekspresi dia dan Bei Bei sangat santai dan nyaman, dan ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka menikmati diri mereka sendiri. Bei Bei melirik Huo Yuhao dan berkata, adik kecil, formasi ajaib yang Anda buat ini cukup mistis dan ajaib.
sangat padat dengan elemen cahaya. Jika saya bisa berkultivasi dalam lingkungan seperti itu, saya akan berkembang jauh lebih cepat dengan sedikit usaha. Petik 2. Tang Wutong melirik Huo Yuhao karena terkejut. Dia tidak begitu percaya bahwa Huo Yuhao adalah orang yang telah menciptakan formasi ajaib ini. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu tidak mungkin, kakak senior tertua. Efek formasi magis ini mengesankan, tetapi terlalu banyak menghabiskan sumber daya. Formasi berinteraksi dengan kekuatan matahari melalui bahan-bahan ini, dan menyerap elemen cahaya dari sinar matahari dan menyimpannya. Elemen cahaya ini hanya digunakan saat mengirimkan roh. Sekte Tang tidak memiliki kekayaan seperti itu sekarang, dan elemen cahaya ini akan dikonsumsi begitu digunakan. Formasi tidak dapat digunakan untuk kultivasi, atau itu akan sia-sia dan tidak berarti untuk mentransmisikan roh. Petik 2. Bei Bei tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya hanya membuat komentar yang lewat. Ketika Sekte Tang memiliki kekayaan yang cukup, kita dapat membangun satu lagi di wilayah dalam Tang Sekte. Petik 2. Mereka menyaksikan apa yang terjadi di dalam pagoda roh saat mereka berbicara. Ada 3 binatang jiwa besar bersujud di satu sisi tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Mereka tampak seperti mereka juga menikmati diri mereka sendiri ketika mereka mandi di tempat ini dipenuhi dengan energi cahaya. Namun, sebanyak mereka menikmati diri mereka sendiri, aura usia tua dan kelemahan mereka masih sangat jelas. Energi kehidupan mereka sangat lemah, ke titik di mana Bei Bei dan yang lainnya tidak memperhatikan kehadiran mereka ketika mereka berjalan ke aula pemancar roh.